melihat kekurangan orang lain sebagai sebuah keniscayaan, sebagaimana dirinya juga punya kekurangan. Kita punya kekurangan, orang lain pun punya. Maka kalau kita ingin dimaklumi kekurangan kita, yuk maklumi orang lain dengan kekurangannya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau konsep kita menerima kekurangan, kesalahan orang lain, sebagaimana kita juga punya kekurangan dan punya kesalahan, maka sifat takaburnya nggak ada, Pak. Yang ada sifat tawadhu ini. Wah, dia mah banyak banget maksiatnya. Ya, saya juga maksiat. Cuma mungkin bedanya maksiatnya dia ketahuan, saya nggak ketahuan. Kira-kira gitu dalam hati kita, Pak, ya, bukan diomongin ya. Bagi kita yang sudah pakai peci putih, ibu-ibu yang sudah pakai kerudung, pakai jilbab yang baik, lalu melihat orang lain yang mungkin belum berpeci, pakaiannya belum baju koko, atau belum pakai gamis, atau belum pakai kerudung, merasa saya lebih mulia. Itu nggak tawadhu, itu takabur. Yang ada tawadhu adalah dia belum pakai jilbab, ya nggak apa-apalah, itu urusan dia dengan Tuhan. Nanti kan dia begini dan begitu, ya sama, saya juga bisa sombong. Cuma bedanya ada orang yang maksiatnya ketahuan, ada orang yang keburukannya ketahuan, ada yang nggak ketahuan. Dan kita menjadi mulia karena keburukan kita nggak ketahuan. Bapak menghormati saya karena Bapak nggak tahu banyakkan betapa banyaknya dosa saya. Dosa di otak, dosa hasrat, wah banyak banget, Pak. Tapi karena nggak ketahuan, jadi kelihatannya mulia. Padahal bisa jadi banyakkan saya dosanya daripada Bapak dan nah, memaklumi orang lain punya kesalahan, kekurangan, sebagaimana kita ingin dimaklumi pada semua kesalahan dan kekurangan kita, itu yang bisa mengantarkan kita pada sifat tawadhu. Tapi kalau kita melihat orang lain yang tidak sehebat kita, tidak sesoleh kita, lalu kita bilang saya lebih soleh, nah itu sudah takabur. Itu yang perlu kita ingat, Pak. Jadi kajian-kajian seperti itu sebenarnya bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk menilai diri kita. Ketika membahas bab tawadhu, pertanyaannya saya udah tawadhu belum sih? Bukan, oh iya ya, ini harusnya dipelajari sama Pak Asril ini. Pak Asril tuh nggak tawadhu, dia sombong itu. Ini bab takabur ini cocok buat Bu Rani ini kayaknya dia sombong banget. Bukan seperti itu. Arahnya nih, saya punya sombong nggak sih? Saya udah tawadhu belum? Kira-kira seperti Bapak Ibu, semua orang punya salah. Orang kayak saya ini dilindungi Tuhan sehingga kesalahan dan keburukannya tidak nampak. Tapi faktanya seharusnya saya punya banyak kesalahan. Nah, kesadaran ini yang membuat kita melihat orang lain yang tidak sesoleh dan sesolehah kita, itu menjadi melihatnya dalam kacamata rahmat. Oh iya, mungkin dalam hal ini dia belum sebaik saya, tetapi dalam hal lain saya belum sebaik dia. Yang kayak gini nih enak loh Pak hidup, Pak. Jadi nggak nyalahin orang mulu, perasaan sih. Lihat orang yang salah, wah dia salah begini, oh dia begini, sama, saya juga sama, cuma nggak ketahuan doang.